Baik, Bang Aris ini mengenai program vaksinasi nih, Bang Aris ini vaksinasi anak di rentang 12 hingga 17 tahun ini diyakini bisa mengurangi korban COVID-19. Apakah benar demikian? Saya berharap vaksinasi itu dengan formulasi yang jelas gitu ya. Saya kira itu salah satu untuk menangkal virus corona menyerang klaster anak-anak. Vaksinasi itu penting. Yang kedua ya tentang ini apa namanya protokol kesehatan, patuh terhadap protokol kesehatan COVID-19. Dua hal ini saya kira yang menjadi prioritas utama. Ya, vaksinasinya harus ada formulasinya. Misalnya apa? Tidak lagi birokratif gitu ya. Kalau tidak ada anak tercatat NIK-nya, tidak tercatat di dalam catatan kependudukan, apalagi anak membutuhkan perlindungan khusus, anak yatim piatu dan sebagainya. Nah itu tidak perlu birokrasi dalam membuat formulasi terhadap vaksinasi usia anak 12 sampai 14, katakan 15 sampai di bawah 18, termasuk anak 0 sampai 5 tahun. Jadi formulasinya itu harus jelas dan tidak birokratif, dan itu harus betul-betul dilakukan untuk menangkal anak-anak dari serangan virus corona, apalagi dengan corona varian baru ini, begitu. Baik, Bang Aris, ini mungkin berikutnya ini mengenai penularan COVID-19 ini banyak terjadi dalam klaster keluarga. Ini bagaimana maksudnya, Bang Aris? Iya, jadi saat ini apa namanya klaster yang diserang oleh varian baru Delta itu seperti pengalaman India itu adalah klaster rumah tangga. Berarti kalau rumah tangga berarti ada ayah ibu, ada apa namanya anak gitu kan. Kalau sebelum varian baru COVID-19 ini seperti varian Delta itu sebenarnya menyerang individual, menyerang yang lain dan kelompok-kelompok lain, baik itu berstatus menengah atas, menengah bawah. Nah saat yang lebih gampang adalah virus varian baru Delta itu menyerang anak-anak miskin, apa namanya, kelas menengah bawah yang punya penyakit bawaan seperti asma, seperti paru-paru basah misalnya ya, kurang gizi, ISPA dan sebagainya. Jadi memang varian Delta ini atau varian baru Delta ini menyerang klaster rumah tangga. Nah itu lebih berbahaya dari serangan-serangan pribadi itu, karena dalam satu keluarga kalau ayahnya saja terserang itu otomatis kalau 2-3 anak adik itu akan terserang seperti itu. Jadi ini membabi buta dan cepat, ini akan menjadi satu proses apa namanya pembunuhan secara cepat. Itu loh, itu jahatnya varian baru itu. Baik, Bang Aris, ini lantas upaya seperti apa yang harus dilakukan untuk menekan tingginya perkembangan anak yatim hingga saat ini? Saya kira tentu kita apa namanya taat pada itu yang pertama ya, taat pada, karena itu diakui oleh dunia, diakui oleh kita semua, atau taat pada prokes COVID-19. Tetapi itu harus diikuti dengan ketaatan orang tua juga di rumah. Ya anak-anak juga bila perlu tidur pun dengan serangan yang baru ini menggunakan masker, tidak ada masalah ya, asal dia maskernya adalah masker kesehatan dan seterusnya. Yang kedua adalah soal vaksinasi, betul-betul dirumuskan atau formulasinya betul-betul membuat anak-anak itu kebal terhadap serangan corona itu. Saya kira itu, dan tentunya juga difasilitasi dengan alat-alat kesehatan yang memadai, termasuk vitamin dan oksigen yang diperlukan di dalam kerangka anak itu bisa menangkal virus corona varian baru itu. Jadi dua hal itu bisa dilakukan, selain tentu pemerintah harus hadir memberikan vitamin, memberikan alat-alat kesehatan yang bisa dijadikan oleh keluarga yang isoman itu, termasuk anak-anak, agar anak-anak itu terlindungi dari virus corona itu. Baik, ini mungkin kalau bisa dikatakan ini protokol kesehatan ini juga cukup penting ya untuk mengurangi angka penyebaran COVID-19 ini, terutama bagi para orang tua nih yang mempunyai anak kecil, begitu ya? Betul Pak, itu yang penting ya. Oke, ini berikutnya ini mengenai kasus yang terjadi di India. Ini kasus banyak anak-anak di India yang menjadi anak yatim akibat pandemi ini mungkin. Ya, ini gimana ini? Iya, jadi ini kan pengalaman pahit dari India ya.
pengalaman sekali lagi ini adalah pengalaman pahit dari India, di mana mereka pertama sekali adalah juga merasakan serangan virus corona varian baru Delta itu, dan mereka dapat berhasil menghalau itu, dan saat ini mereka sedang terus memantau perkembangan dari virus corona itu. Saya kira ini menjadi pengalaman kita agar kita tidak menjadikan keadaan itu seperti India. Jadi India itu dengan dua tadi ya vaksinasi yang sangat betul-betul tidak birokratif, formulasinya jelas gitu ya kepada anak-anak dan seterusnya, dan diberikan pengertian-pengertian pada anak ya, bukan menggunakan istilah-istilah seperti esensial lah, kritikal lah. Saya sendiri nggak ngerti dengan istilah itu, apalagi anak-anak. Jadi memberikan pengertian-pengertian apa itu virus, apa itu vaksin. Saya kira itu diberikan pengertian, di samping anak-anak juga diajarkan taat pada prokes COVID-19. Itu pengalaman India ya, supaya sedangkan mereka pada saat menghadapi itu saat ini mereka sangat kewalahan bahwa ada 3 juta anak menjadi yatim piatu. Nah, mereka mengingatkan kita gitu, jangan sampai terjadi pengalaman India, maka perlu diantisipasi yang itu tadi, ketat terhadap protokol 19, protokol kesehatan, dan vaksinasi untuk anak punya kekebalan melawan corona itu, sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu harus dilakukan. Formulasi itu hanya ada pada pemerintah, tidak hanya sekedar bahwa dilarang anak berkerumun, anak mobilitasnya dikurangi. Itu benar, tetapi tidak cukup itu. Tapi formulasi tentang vaksinasi itu penting sekali. Vaksinasi sangat penting, karena itu adalah salah satu cara untuk menangkal virus corona itu masuk ke penyakit-penyakit bawaan dari anak-anak dari keluarga miskin khususnya. Baik, Bang Aris, ini belajar dari India ini, ada sekitar 3 juta anak ini menjadi yatim. Sebenarnya apa yang salah sehingga begitu banyaknya anak yatim yang ada di India ini, Bang Aris? Ya, karena mereka tidak pernah mempersiapkan itu. Indonesia juga nggak pernah kita mempersiapkan itu kan. Tiba-tiba datang dari India, sekarang kita kalang kabut gitu kan. Baru kita cari vaksinnya dan sebagainya. Jangan seperti itu, India seperti itu. Pada saat itu dia kalang kabut bahwa tidak pernah memperhitungkan apa yang akan terjadi. Analisisnya selalu salah dan datanya juga salah gitu. Baik. Mereka hanya sekedar emergensi sifatnya. Ya, datang anak sakit perut, sakit kepala, sama aja obatnya. Nah, itu tidak pernah diantisipasi. Nah, Indonesia juga pada saat kita mengalami serangan Delta varian baru ini kan sebenarnya 1-3 bulan yang lalu kita sudah pernah mendengar kasus itu di India, dan bahkan orang India yang bawa ke Indonesia kan begitu. Dan kita selalu mengatakan bahwa ya dunia ini belum ada dunia ini atau masyarakat dunia ini yang mampu untuk menghalau virus itu. Nah, itu adalah alasan-alasan ketidakmampuan dan gagal paham terhadap virus yang akan menghantui. Nanti tiba-tiba akan ada virus baru di luar Delta lagi, akan menyerang siapa lagi. Nah, itu artinya harus diteliti, karena saya sangat bosan sekali melihat atau menonton televisi yang banyak komentar-komentar yang serba satu salah, satu mengolok, satu salah, satu mengolok, dan sebagainya. Akhirnya masyarakat jadi bingung. Akhirnya masyarakat jadi cuek terhadap itu. Akhirnya protokol kesehatan dilanggar oleh masyarakat. Karena apa? Para pejabat kita mengeluarkan data-data juga yang tidak terkonfirmasi dan keliru gitu loh. Bahkan istilah-istilahnya juga dipaksakan. Coba deh kawan-kawan semua secara terbuka, apa sih yang dimaksud dengan esensial? Apa yang dimaksud dengan kritikal? Apa yang dimaksud dengan ngegas? Apa yang dimaksud dengan minimal? Apa yang dimaksud dengan PMKP darurat dan sebagainya? Yang jelas-jelas kalau itu klasternya anak-anak dan keluarga miskin gitu loh. Baik Bang Aris, ini mungkin terakhir ada yang mau disampaikan, singkat saja Bang Aris, silakan. Secara singkat saya kira saya ingin mengajak supaya anak tidak kehilangan hak hidupnya, anak tidak akan bertambah menjadi yatim piatu ya. Karena itu dimungkinkan di Indonesia akan terjadi, maka kehadiran pemerintah, alim ulama, para pegiat perlindungan anak, khususnya orang tua menjadi garda terdepan untuk bagaimana anak-anak kita ini betul-betul taat dan patuh sama dengan orang tua sebagai panutan untuk taat pada protokol kesehatan COVID-19. Lalu yang kedua, kehadiran pemerintah dalam menyusun formulasi agar vaksinasi itu berjalan dengan baik.
sehingga anak-anak betul-betul bisa menangkal corona dari serangan virus corona varian baru itu. Jadi vaksinasinya tidak birokratif, tetapi betul-betul ada formulasi yang sungguh-sungguh pendekatannya adalah pendekatan anak, sehingga anak tidak terkontaminasi dengan virus corona itu, sehingga anak-anak tidak terancam hak hidupnya. Mari kita selamatkan anak-anak Indonesia dalam rangka Hari Anak Nasional, karena anak terlindungi, tentunya anak Indonesia akan maju. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, terima kasih atas informasinya Bang Aris, sukses dan sehat selalu. Baik pemirsa, demikian informasi yang disampaikan oleh Bang Aris. Demikian Aula Dialog bersama saya Holil Syah, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.